Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah di malam yang mulia ini. Allah tempatkan kita bersama di rumahnya yang mulia pada tempat yang baik, kondisi yang baik, dan mudah-mudahan dengan segala kebaikan yang kita lakukan ini Allah Ta'ala menutup amal dan ajar kita dengan cara terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah agar tercurah selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya Pak? Sehat? Ibu-ibu sehat? Nampaknya COVID sudah pergi nih Pak ya. Sehat-sehat semuanya, tak pakai masker ya. Tapi jangan terlalu dipikirkan, karena kalau dipikirkan justru sakit kita banyak. Tapi dibawa santai, dibawa happy, dibawa bahagia, insya Allah imun kita tuh kuat. Jadi sering-seringlah bahagia. Ya Pak, setuju Pak? Ibu setuju? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya dari banyak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang akan kita ulas yang semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ungkapan, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Mahma tafannana al-wasifuna fi wasfihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi." Itu ungkapan yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, seorang ulama dari negeri Yaman. Apa maknanya? Mahma tafannana al-wasifuna fi wasfihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi. Bapak tahu artinya Pak? Ya. Bapak sebelah sini apa yang nanti kalimat tadi? Belum tahu. Dia itu tahu? Tahu? Artinya? Belum ya? Itu kalau di Mesir Bu, sekecil ini udah tahu dia arti yang tadi. Pandai dia bahasa Arab Bu. Yang sekecil ini ngerti dia bahasa Arab, Masya Allah. Ya, kalau ibu ini kan, iya Ustaz, tentang mereka orang Arab.
Rasulullah bahasa wacu itu tidak pandai, kan? Nah, mahma tafannana al-wasifuna fi wasfihi, seperti apapun seseorang hebatnya menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafna zaman, akan habis waktu, wa fihi ma lam yusafi, akan habis waktu dan yang dibahas tentang Nabi Muhammad belum lagi selesai. Jadi saking banyaknya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apapun kita pandai menjelaskannya, seperti apapun kita hebat mengulasnya, akan habis waktu, sedangkan yang kita bincangkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad belum selesai. Begitulah Nabi Muhammad itu ibarat air yang dituangkan ke dalam gelas. Air tadi sudah penuh. Jadi apabila misalnya ibu-ibu kita membincang seseorang, ada orang hebat yang kita bincangkan, misalnya siapa misalnya orang hebat di sini? Imam kita tadi. Mana Pak imam kita tadi? Sudah menikah? Belum. Lalu ibu membincangkan Pak imam ini soleh, hafal Al-Quran 30 juz, kemudian hafal hadis berapa? Hafal hadis berapa? 500 hadis, ya, ganteng, hebat, suara bacaan Al-Qurannya sabtu seperti suara Nabi Daud misalnya. Jika kita membincang Pak Imam ini, yang mulia siapa kira-kira? Yang tambah mulia dan yang terhormat adalah orang yang kita bincangkan. Maka kalau banyak orang yang memuji Pak Imam kita ini, pada akhirnya ibu-ibu nanti akan tertarik menjadikan dia sebagai siapa? Nah, jadi jika kita membincang seseorang, memuji dan menyebut kebaikan seseorang, yang bersangkutan nanti pasti akan semakin terhormat. Berbeda ketika kita membincang, menguraikan, menjelaskan, membahas tentang Nabi Muhammad SAW, yang mulia dan yang terhormat itu adalah kita. Jadi kita ketika membincang Nabi Muhammad, kita membahas tentang Rasulullah SAW, bukan Nabi itu yang akan tambah mulia. Sebab apa? Ibarat gelas air kemuliaan yang ada pada Nabi itu sudah penuh, sedang kita yang membincang Nabi Muhammad, kitalah nanti pada akhirnya yang akan terhormat. Jadi semakin banyak kita membaca, mempelajari, membincangkan, membahas Nabi Muhammad SAW, saking mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Suatu ketika Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah lewat di Masjid Nabawi, melihat ada sekelompok sahabat yang duduk-duduk. Lalu Nabi bertanya, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini wahai para sahabatku? Lalu para sahabat tadi mengatakan, kami duduk di sini ya Rasulullah dalam rangka berzikir mengingat Allah dan bersyukur kepadanya karena telah mengutus Engkau kepada kami. Nah, jadi ada dua tujuan sahabat tadi duduk di pojok Masjid Nabawi. Yang pertama apa? Kami di sini berzikir mengingat Allah. Dan yang kedua, bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menghadiahkan Engkau wahai Muhammad kepada kami. Nah, lalu apa kata Rasul? Benar.
tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali dua perkara tadi. Kok bahas soal wahyu mungkin ibu-ibu? Iyo bana. Iyo itu bana yang menjadi tujuan datangnya kalian duduk-duduk di masjid ini. Betul ya Rasulullah, kata sahabat, tidak ada motivasi kami duduk di dalam masjid ini kecuali dalam rangka berzikir kepada Allah dan mengingat Allah dan bersyukur kepadanya karena Allah telah memutuskan wahai Muhammad menjadi Rasul di tengah kami. Lalu apa jawab Rasulullah? Sesungguhnya aku tidak meminta sumpah kalian tadi dengan mengulang pertanyaan yang sama. Bukan karena tujuan itu aku bertanya, tetapi yang membuat aku takjub, kata Rasul, adalah Ja'ani Jibril. Datang Jibril kepadaku barusan. Jibril mengatakan kepadaku, Innallaha yubahi bikum al-malaikata. Sesungguhnya Allah sangat bangga sekarang membincangkan kalian, menyebut kalian di tengah para malaikat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika kita bersyukur kepada Allah karena sudah mengutus Nabi Muhammad, kita bersyukur sebagai umat karena kita menjadi umat Nabi Muhammad, maka insya Allah duduk-duduk kita di masjid, di musalla Al-Quran ini akan mendatangkan ridho dari Allah, di mana mudah-mudahan Allah Ta'ala sedang menyebut kita pada saat ini di tengah para malaikat. Artinya Allah bangga dengan kehadiran ibu-ibu di sini. Allah bangga dengan kehadiran bapak-bapak di sini. Allah bangga insya Allah dengan apa yang kita buat di musalla ini. Walaupun mungkin saya jauh dari Panang, ibu-ibu jauh mungkin rumahnya, bapak-bapak mungkin lelah fisiknya karena bekerja seharian, tetapi dia datang ke musalla ini tidak lain tidak bukan niatnya apa? Niatnya bersyukur, berzikir kepada Allah, dan niatnya ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang ujung-ujungnya perkumpulan kita di musalla ini insya Allah akan mendatangkan pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu Bapak Ibu, mungkin inilah salah satu amal nanti yang bisa kita unggulkan di hadapan Allah ketika kita berdiri di dalam mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, maka kita ikhlaskan niat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika kita membincang Nabi Muhammad, apa pertama yang ingin kita bincangkan? Yang pertama adalah Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia di seluruh alam raya ini. Nah, jadi ada sebuah syair cinta yang dibuat oleh Al-Imam Al-Busiri, di mana di dalam syairnya itu ia tulis kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Al-Busiri? Semua kita mungkin hafal ini salawatnya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tabakkuri jiranin bihi salami mazajtadam anjara min muqlatin bidani. Nah,
jarang hafal sholawat. Ya, tapi anak-anak itu pula yang hafalnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Selepas itu amin tabakkuni diramin salami. Nanti dihafal ya. Kalau hafal semuanya nanti dapat hadiah umroh dari Ustaz insyaallah. Ya. Jumlah salawat burda itu baiknya 160 baik. Bisa menghafalnya? Bisa insyaallah. Quran aja 30 juz bisa hafal. Nanti siapa yang hafal salawat burda itu 160 baik lebih, Ustaz berikan hadiah. Ya, apa saksinya nih ya? Ya, dikasih waktu dalam semalam ini. Sama diindahnya. Apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cerita tadi? Ada lupa juga nah. Nabi Muhammad mulia. Seperti apa kemuliaan Nabi Muhammad itu? Imam Al-Busiri di dalam sholawat yang kita baca tadi mengatakan, wa kaifa tad'u ila dunya daruratan laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Jangan kalian nilai Nabi Muhammad itu dengan dunia. Pada saat Nabi Muhammad datang ke negeri Taif, saat itu apa yang terjadi? Kedatangan Rasulullah disambut dengan pengusiran. Nabi dilempar sampai pecah pelipisnya, berdarah pelipisnya, patah giginya, berdarah kakinya. Datang ketika itu malaikat gunung lalu menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau mau, kami akan cabut dari akar-akar gunung itu, lalu kami akan timpakan ke penduduk Taif. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Tidak wahai malaikat, justru saya berdoa kepada Allah agar ada di antara keturunan mereka itu nanti yang menjadi umatku menyambut dakwahku yang mencintai Islam ini. Begitu Nabi Muhammad itu maaf sangat mencintai kita umatnya. Kalaupun sekarang mereka menolak dakwahku, mungkin anak, mungkin cucu, mungkin keturunan mereka nanti insya Allah menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau awak mungkin dulu diumban deh orang, tahu diumban deh orang, dilempar deh orang, berdarah hidung kita. Kira-kira datang malaikat. Bu, kata malaikat, kalau bisa Sungai Siak tu, kalau mau ikut Sungai Siak tu kami ambil airnya, kami timpakan ke orang yang mau membanding-banding tadi kan. Gimana jawaban itu kira-kira? Kau diwakili oleh Bapak menjawab, iyo, hancurkan mereka sehancur-hancurnya mereka. Sakit tidak duitnya. Nah itulah kira-kira mungkin jawaban. Nah dan lebih dari itu ternyata Imam Al-Busiri mengatakan, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad itu, dunia ini tidak akan pernah ada. Jadi adanya dunia itu karena ada Nabi Muhammad. Diciptakannya kita karena Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, manusia pertama yang dicipta oleh Allah siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Ada nama siapa? Tapi kita kenapa ada ya? Aku mungkin namanya Muhammad Adam, Pak. Ya, Nabi Adam alaihi salam. Beberapa waktu di dalam surga rindulah Nabi Adam ini kepada pasangan. Lalu diciptakanlah dari tulang rusuk Nabi Adam itu siapa? Siti Hawa. Jadi kata Rasulullah, wahai para lelaki,
Berbuat baiklah kalian kepada wanita, terutama istri-istri kalian, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau terlalu keras, patah dia. Kalau dibiarkan, bengkok juga dia. Nah, makanya kita harus bersikap bijaksana dan bijak sini. Elok-elok kepada orang rumah. Karena Nabi mengatakan, khiyarukum li ahlikum, yang terbaik di antara kalian ini wahai bapak-bapak adalah yang paling baik kepada istri. Setuju, Bu? Setuju. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu, saya tunjukkan rahasia diungkapkan oleh para istrinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khidmati ahli. Nabi Muhammad itu dalam rumah tangganya dia sendiri yang memberikan pelayanan kepada keluarganya. Selama Nabi bisa, dia tidak akan minta istrinya untuk membuatkan dia. Apa contohnya? Selagi bisa sendiri buat teh, Nabi Muhammad buat teh sendiri. Kalau ada teh waktu zaman itu. Kalau bisa Nabi Muhammad membuat kopi, Nabi Muhammad buat kopi sendiri. Nabi Muhammad menjahit bajunya sendiri. Kalau awak ini tidak bisa minum pagi hari itu kecuali teh buatan istri. Iya Pak? Enggak juga. Ya. Aku udah itu Pak. Oh berarti Pak seperti Rasulullah. Karena Bapak tuanya buat air sendiri, bahkan Bapak ini kayaknya yang membuatkan sarapan di rumah. Iya, Ustaznya menggali lontong untuk bagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diciptakan kepadanya istrinya Siti Hawa. Lalu ketika itu Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kau dan istrimu di surga ini, wala taqraba hadhihi. Memang hebat anak-anak kita di bawah. Luar biasa, sholawat hafal, ya, Al-Quran hafal. Saya yakin pasti ada pondok tahfiz di sini. Ini silakan, betul kan prediksi saya? Karena sebelum masuk tadi sudah saya baca. Nah, fatakuna minal sholihin. Wahai Adam dan Hawa, tinggallah di dalam surga ini, jangan sesekali mendekati pohon yang konon namanya pohon. Kalau kalian dekati, kalian langgar perintahku ini, fatakuna minal sholihin. Kalian nanti akan menjadi orang zalim yang menzalimi diri kalian. Kalian nanti akan jatuh berdosa, akan datang murkaku kepada kalian. Lalu apa yang terjadi adik-adik sekalian? Fa'azallahuma syaitanu anha mimma kana fi. Lalu setan menyesatkan mereka, yang akhirnya mereka dikeluarkan pada akhirnya dari surga. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, ketika Nabi Adam berdosa dan akan dicampakkan oleh Allah untuk turun dari surga datang ke dunia ini, ada dua doa Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim kepada diri kami ya Allah. Kami mengaku kami berbuat dosa ya Allah. Kalau Engkau tak ampunkan, tak kasihani kami ya Allah, kami ini sudah jatuh menjadi orang-orang yang zalim. Itu doa pertama Nabi Adam. Tiba-tiba Bapak Ibu, Nabi Adam ketika itu mengangkat kepalanya ke atas, lalu menengadah seperti ini. Dia nampak ternyata di tiang-tiang penyangga aras itu
di tiang-tiang aras tertulis di sana kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul, tertulis di sana. Lalu Nabi Adam langsung berdoa lagi kepada Allah, Ya Allah, dengan hak yang ada pada nama yang tertulis bersanding dengan namamu di tiang-tiang aras itu, ampunkan dosaku ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru Nabi Adam, wahai Adam, bagaimana engkau bisa tahu dalam doamu engkau menyebut nama yang tertulis bersanding dengan namaku di tiang-tiang aras itu? Lalu Adam mengatakan, ya Allah, aku berani berdoa dengan menyebut namanya karena aku melihat ia bersanding dengan namamu tertulis di tiang-tiang aras. Itu menandakan bahwa orang ini orang luar biasa ya Allah. Lalu apa jawaban Allah dalam seruan itu? Wahai Adam, kau berdoa kepadaku dengan menyebut nama Muhammad agar aku ampunkan dosamu, maka saat ini aku ampunkan segala dosamu wahai Adam. Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Allah ampunkan dosa-dosa Nabi Adam. Lalu Allah mengatakan, laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena nanti aku akan mengutus Muhammad, aku tak akan pernah menciptakan engkau wahai Nabi Adam. Begitulah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, hadirkan Nabi Muhammad itu di dalam doa-doa kita. Apa maksudnya? Kalau kita ingin hajat kita, keinginan kita di dalam doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, maka salah satu dari cara berdoa adalah bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kata Pak Imam kita ini, sesungguhnya aku datang menghadapmu di dalam doaku ini dengan segala kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad, maka tolong berikan aku jodoh. Nah, itu doanya misalnya, kalau bisa jodoh aku itu ya Allah seorang wanita solehah yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis, yang cantik, yang solehah, yang anak satu-satunya, ayah ibunya seorang yang kaya raya, punya banyak rumah, banyak kendaraan dan sawit berhektar-hektar, yang kondisinya sudah sakit-sakitan. Nah, jadi dua harinya nikah sama waktu nanti mati ya maknya. Harta warisan turun ke anak perempuan satu-satunya tadi. Jadi kaya raya lah Pak Imam kita. Kok amin? Amin ya Rabbal Alamin. Itu contoh misalnya, tapi tidak akan ada orang model ya. Kok aku tuh ambo pertama. Nah, jadi kita boleh berdoa dengan menyebut Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad itu mulia. Ada sebuah ayat yang menyatakan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum, kalau mereka ketika berbuat dosa, kata Allah, ja'uka, mereka datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, fastaghfirullah, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, fastaghfirullah, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, lalu engkau minta ampun pula kepada mereka agar aku ampunkan mereka wahai Muhammad, lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti mereka akan mendapatkan Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Artinya apa? Mereka ketika berdosa datang kepada Nabi Muhammad, dengan perantara Nabi Muhammad mereka minta ampun kepada Allah, lalu Nabi Muhammad ikut mengaminkan mereka. Artinya Rasul juga membantu mendoakan mereka, baik dalam masa hidupnya ataupun setelah Nabi wafat. Boleh kita bertawassul kepada Rasul karena kata iz di dalam ayat itu
fungsinya adalah boleh untuk yang hidup ataupun ketika sudah meninggal, maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Jadi ada seorang imam, nama imam ini Al-Qutbi. Dia berziarah ke makam Nabi. Lalu ketika dia berziarah ke makam Nabi tadi, datang seorang laki-laki dari Arab Badui, Arab kampungan, yang datang dari kampungnya, datang berziarah ke makam Rasulullah. Tiba-tiba sampai di makam Rasulullah di Madinah, di Masjid Nabawi sekarang, ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang ke kuburan engkau sekarang, wahai Nabi Muhammad, meminta supaya engkau meminta ampunkan dosaku kepada Allah, karena dosa-dosaku banyak, wahai Rasul." Dia berkata ke kuburan Nabi Muhammad, "Ini saya datang meminta syafaat di mana engkau tolong doakan aku kepada Allah, wahai Nabi Muhammad, agar Allah ampunkan doaku." Lalu setelah itu laki-laki tadi pergi, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba Imam Al-Qutbi ini mengantuk, tertidur di samping makam Nabi Muhammad. Ini kisah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim. Lalu Imam Al-Qutbi ini tertidur. Di dalam tidur dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? "Wahai Al-Qutbi, tolong kejar laki-laki Arab Badui tadi, katakan kepadanya bahwa Allah sudah mengampuni." Lalu dikejar oleh Imam Al-Qutbi, laki-laki tadi. Apa yang terjadi? Diinformasikan kepadanya bahwa cara dia berdoa seperti itu tadi di makam Nabi, ternyata Allah mengampunkan dosa-dosa. Nah, beginilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi Bapak Ibu, terus terang, tawassul dengan Nabi setelah meninggal ini, kelompok pengajian sebelah itu tak percaya. Ini terus terang saya bilang nih, ya, katanya tawassul dengan Nabi hanya ketika beliau hidup saja. Kalau Nabi sudah meninggal tak boleh lagi. Padahal tempat imam mazhab, yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga mazhab kita Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali, sepakat mengatakan boleh berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad, baik di masa beliau hidup ataupun ketika beliau sudah meninggal. Ada kitab-kitabnya, ada dalil-dalilnya yang kalau kita sampaikan malam ini, khatamnya kaji kita subuh besok. Nah, saking banyaknya dalil yang bisa kita uraikan. Nah, cukup satu yang saya bacakan, ya. Di dalam mazhab Syafi'i, di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan, "Summa yarji'u ila mawqifihil awwal." Ketika dia berziarah ke makam Nabi, berjumpa dengan makam Rasulullah SAW, lalu setelah dia datang, hendaklah dia kembali masuk, ya, ke pintu di mana di situ dia berziarah. Masuknya ke makam Nabi, di mana posisinya dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi, qubalata wajhi Rasulullah. Kalau bisa berdiri di sejajar dengan kepala wajah Rasulullah SAW. Wa yatawassalu bih. Lalu berdoa di situ dengan bertawassul kepada. Tahu tadi makna tawassul, Pak? Kita meminta kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad SAW fi haqqi nafsi, kata Imam Nawawi, ya, fi haqqi nafsi, kita minta bertawassul, minta kepada Allah dengan menyebut hak Nabi Muhammad SAW, wa yastashfi'u bihi ila rabbih, dan dengan Nabi Muhammad itu kita minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi boleh ibu-ibu misalnya berdoa, "Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan hak, dengan jah
Nabi Muhammad SAW, berikan aku anak-anak yang soleh. Boleh dibantu, ya, dengan menyebut Nabi Muhammad. Kenapa? Jangankan itu, Allah sendiri mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau